Para pria itu melepas pakaiannya dan kemudian mengikat tangannya. Dia pikir dia ingin memainkan permainan yang merangsang. Tapi dia tidak menyangka dia akan memegang pisau dan menggeseknya. Kemudian pisau itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan terdengar suara yang menyedihkan. Kecantikannya hancur. Wanita tercantik di rumah bordil ini sudah tidak ada lagi. Ini adalah Eropa pada abad terakhir. Dan sekelompok wanita dari berbagai latar belakang datang ke sini untuk mencari nafkah. Sang induk semang di sini adalah sosok legendaris dan membesarkan 2 orang anak remaja. Karena tak tahan dengan tekanan hidup, ia memilih membuka rumah bordil. Dia menggunakan sedikit tabungannya untuk menyewa rumah yang indah ini. Pergi ke suatu tempat untuk mencari gadis yang tidak punya uang dan menjadikan mereka cantik. Setiap hari mereka tidur hingga matahari terbit. Lalu bangun dan makan. Kemudian Anda mulai merawat diri sendiri dan Anda harus mandi bersih setiap hari. Kemudian gunakan parfum bermerek dan sabun antibakteri. Saat malam tiba, saatnya mereka bekerja. Mereka mengenakan gaun cantik, minum dan bermain dengan tamu pria di lobi. Setelah bermain cukup lama, para tamu akan membawa mereka ke kamar di lantai atas. Begitu saja, Anda bisa mengambil bonus itu. Menjadi gadis tercantik di grup juga menjadi yang teratas di asrama. Pasalnya, tamu ini sering mengkhawatirkan kariernya. Dia masih muda dan temperamental. Untuk waktu yang lama, saya bertanya-tanya apakah dia ingin menikahinya dan membawanya pulang. Bahkan dalam mimpinya, dia memimpikannya tamu ini memegang zamrud untuk melamarnya. Tapi saat dia mengatakan ini padanya, dia baik-baik saja. Apakah kamu tidak punya zamrud? Bukankah aku punya jeli zamrud? Mungkinkah ada waktu berikutnya? Mungkin Anda ingat mimpi itu? Tidak. Dia bertanya apakah dia bisa mengikatnya ke tempat tidur. Dan dia setuju. Dia diikat ke tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Jadi dia mengeluarkan pisau dan menyayat wajahnya. Dia menangis sedih dengan darah mengucur dari wajahnya. Karena lukanya sangat parah. Sejak saat itu dia tidak diperbolehkan lagi menerima pengunjung dan hanya bisa tinggal di rumah bordil untuk melakukan pekerjaan rumah dan merawat saudara perempuannya. Hari demi hari kehidupan terus berlanjut seperti itu. Hingga suatu hari rumah bordil itu mempunyai wajah baru. Dia datang ke rumah bordil untuk melamar pekerjaan. Nyonya rumah menganggap gadis berusia 16 tahun ini sangat menyenangkan. Jadi saya bisa masuk rumah sakit hari itu. Para suster sangat antusias terhadapnya. Jangan hanya memberitahu di aturannya di sini, tapi juga mengajarinya cara menghadapi tamu. Pada hari pertama dia tiba, dia bertemu pelanggan baru. Para wanita semuanya seperti barang, berdiri dalam antrean dan menunggu untuk dipilih sangatlah beruntung namun bisa dikatakan sial. Karena hari pertama sudah lama tidak menerima tamu. Maka dipilihlah juga. Suatu malam, dia memakai masker dan membawanya ke kamarnya. Jack menyuruhnya melepasnya. Kemudian dia dengan lembut mencium bekas lukanya dan bahkan menawarkan untuk menebus dirinya untuknya. Dengan kehidupan normal di luar, dia bisa menemukan profesi. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda. Saya tidak tahu. Dia menyela Jack. Dia tumbuh di sini dan tidak lagi memiliki keberanian untuk keluar lagi. Lebih penting lagi, dia sekarang tidak lagi percaya pada perkataan pria. Dia pikir itu tidak salah. Pria yang terus menyuruhnya untuk bebas ini hanya mabuk. Setelah malam itu dia tidak pernah datang menemuinya lagi. Tak lama kemudian, akademi tersebut berada dalam bahaya akibat ekonomi sewa ruangan yang terus meningkat. Sang induk semang hanya bisa menulis surat meminta gubernur untuk tidak membiarkan tuan tanah membebankan biaya sebanyak itu. Bisnisnya legal semua, tapi kata gubernur tidak mungkin. Meskipun dia tidak punya cukup uang, dia memperlakukan para wanita dengan sangat baik. Kadang-kadang saya bahkan mengajak gadis-gadis keluar untuk piknik. Gadis-gadis itu bernyanyi 3 atau 5 dan kemudian duduk dan berbicara satu sama lain. Colina hanya duduk sendirian di sampingnya. Ia merasa mustahil bisa bergaul dengan mereka bahkan berniat untuk pergi. Saya mengatakan itu sebelumnya. Tapi lihatlah sekarang. Hari ini adalah hari pemeriksaan kesehatan kelompok untuk anak perempuan. Saat melakukan pekerjaan ini, hal yang paling mereka khawatirkan adalah tidak tertular penyakit paling menular itu. Saat dokter memeriksa semua orang gugup, tapi ada satu hal yang disayangkan. Gadis muda Julie didiagnosis menderita penyakit tersebut. Lembaga teknik yang sudah miskin kehilangan sumber tenaga kerja. Mendengar Julie sakit, pacarnya menulis surat kepadanya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia sangat mencintainya, dia tidak ingin tertular sehingga dia ingin putus dengannya. Ketika kedua saudarinya melihat surat ini, sang induk semang merobeknya dan tidak ingin Julie mengetahuinya. Selama ini Pollyanna juga meninggalkan rumah bordil.
Pemiliknya mencoba yang terbaik untuk mulai mencari pekerjaan dan mengetahui bahwa seorang pria kaya akan mengadakan pesta pribadi. Mendengar bahwa dia sangat menyukai nyonya rumah, dia langsung memintanya untuk merias wajahnya dan pergi ke pesta sendiri. Dia memakai riasan tebal dan duduk di kursi untuk membiarkan pria dan wanita kaya bermain-main di sekujur tubuhnya. Dia seperti boneka yang segera kehilangan emosinya dan kembali ke rumah, dikelilingi oleh saudara perempuannya untuk menghiburnya. Kalian bosan hidup seperti ini. Tidak lama kemudian, penyakitnya semakin parah. Sebelum meninggal, dia masih ingat pacarnya, kakak beradik yang tidak tega mengatakan yang sebenarnya hanya bisa menghiburnya bahwa dia pasti akan datang. Begitu saja, Julie meninggalkan dunia ini selamanya. Semua orang di tempat tidurnya menyenandungkan lagu yang menghibur jiwanya. Sebaliknya, meninggalkan dunia yang tidak indah adalah semacam pembebasan baginya. Setelah pemakaman sederhana berakhir, mereka tinggal di aula menari melawan tamu. Wajahnya tanpa ekspresi tetapi dia menangis. Mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk berduka atas kehilangan orang yang mereka cintai. Tidak lama kemudian, pemerintah mengumumkan bahwa semua lembaga harus ditutup. Nyonya rumah mengatur malam terakhir pesta. Semua kegiatan pesta gratis. Para tamu dan gadis-gadis semuanya berada di aula menikmati perayaan terakhir. Pelanggan tetap juga datang untuk berbicara dengan pemiliknya untuk mengungkapkan keengganan mereka. Setuju dengan saya, meski sudah tidak memiliki rumah bordil, Anda tetap harus menjaga penampilan. Pelestarian musik dari gaun mewah ini, warna-warna indah mengatakan sesuatu. Kami sangat membutuhkannya. Mereka mengenakan topeng untuk menambah misteri pesta dan juga tidak mengetahui bahwa orang di hadapan mereka adalah seorang kenalan. Tapi semuanya asing, karena ini adalah malam terakhir. Gadis-gadis itu memutuskan untuk bersikap sombong. Mereka mencari orang yang sebelumnya telah menyakiti dan mengunci kucing hitam milik tamu lain di dalam kamar. Mereka berdiri di depan pintu seperti sekelompok dewi pembalasan. Semuanya besar dan merah berbentuk luka. Sampai aku mendengar teriakan di dalam kamar. Gadis-gadis itu pergi dengan perasaan puas. Mereka akhirnya membalas dendam sehingga semua orang menjadi liar tadi malam. Saat matahari terbit, pintu rumah bordil akan tertutup selamanya sebagai metafora berakhirnya suatu zaman. Bertahun-tahun setelah Prancis memasuki zaman modern, seorang gadis keluar dari mobil, berjalan dengan sangat percaya diri dan penuh kecantikan awet muda. Penampilannya sangat mirip dengan salah satu gadis dari rumah bordil. Dia mungkin gadis itu atau mungkin bukan, tapi untungnya masa kemiskinan sudah berakhir. Dan gadis-gadis ini akan memiliki masa depan yang baru.